Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ibadah virtual pagi ini dengan tema Nilai Diri dan Nilai Kerajaan Allah. Pelayan firman, Pendeta Adama Sihite dari Sinode Gereja Kristen Pasundan. Bapak, Ibu, Saudara, dan sahabat yang terkasih, kehidupan kita tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku secara umum, seperti nilai budaya, norma umum dalam masyarakat, dan juga norma hukum. Perhatian kita terhadap nilai-nilai tersebut adalah upaya menjadi bagian dari masyarakat di mana kita hidup. Sebagai orang Kristen, amat penting untuk memiliki kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai lain yang lebih prinsip, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah. Hidup yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Untuk itu, langkah pertama yang perlu diambil adalah bertobat dari cara hidup yang bertentangan dengan firman Tuhan. Percaya sepenuh hati dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan selanjutnya, hidupnya adalah hidup bagi Allah saja. Kini, marilah kita memulai ibadah dengan hati yang terbuka kepada Allah untuk mencari kehendak-Nya. Selaraskanlah hati dan batin kita dengan firman-Nya yang akan menuntun dan membimbing langkah hidup kita selanjutnya. Jemaat yang terkasih, marilah kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan berdiri kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 6 bait 1 sampai 3. Hai masyurkanlah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, persekutuan kita pada hari ini seluruhnya terjadi oleh karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya.
Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Saudaraku yang terkasih, nas pembimbing kita pada pagi hari ini diambil dari Roma pasal 14 ayat 17. Dan firman Tuhan berkata demikian, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan hidup di dalam anugerah Allah, kita terpanggil untuk terus hidup seturut, selaras, sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah itu. Itulah yang Allah kehendaki dari kita. Saudaraku yang terkasih, kita hidup tidak terlepas dari dosa, kelemahan, dan kelalaian. Oleh karena itu, mari kita mengakui segala dosa kita dalam doa pengakuan kepada Allah Bapa yang kita percaya penuh kasih dan penuh rahmat itu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami akui bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang terlalu sering mengikuti keinginan hati kami sendiri yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami sering berjalan sendiri seperti domba yang sesat. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, dan yang kami perbuat sering tidak selaras dengan kehendak-Mu. Kami mengaku bersalah, dan karena itu kami memohon belas kasih dan pengampunan-Mu. Ampunilah dosa kami dan kesalahan kami. Baruilah kami dalam kasih dan anugerah-Mu. Serta ajarlah kami untuk selalu taat dan setia melakukan kebenaran firman-Mu. Kuatkanlah kami dengan kuasa pertolongan Roh Kudus untuk hidup benar di hadapan-Mu. Amin. Mari saudaraku, kita ungkapkan pengakuan kita dalam nyanyian pengakuan dosa yang kita nyanyikan bersama-sama. Jadilah Tuhan kehendak-Mu,
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya undang untuk berdiri. Dan sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa itu sudah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kini dengarlah berita anugerah pengampunan yang terambil dari Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7 demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai untuk kita semua. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita persiapkan diri kita dengan memuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan dan Penyelamat kami, tolonglah kami untuk mengerti akan firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Juga tolonglah kami dengan kuasa pertolongan dan bimbingan Roh Kudus untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam segala keterbatasannya, pakailah hamba-Mu ini untuk memberitakan sabda-Mu ya Tuhan. Kini kami yang adalah putra-putrimu, anak-anak-Mu, hendak mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yunus pasal 3 ayat 1 hingga 5 dan ayat 10. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan.
Mazmur antar bacaan, Mazmur pasal 62 ayat 5 sampai 12. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Bacaan kedua diambil dari kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 29 hingga 31. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil pada hari ini, saudaraku, akan kita sama-sama baca dari Injil menurut Markus pasal 1, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-20. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk berdiri. Dan demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Saudaraku yang terkasih, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukan di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya.
Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Sehat semua ya Bapak Ibu. Sehat selalu, Tuhan memberkati kita terus. Saudaraku dikasih Tuhan, di dalam keseharian kita ada nilai, ada norma yang berlaku serta mengikat hidup seseorang untuk kemudian menjadi bagian dari komunitasnya. Misalnya Bapak Ibu ada yang kita kenal dengan nilai norma budaya. Misalnya saja Bapak Ibu dalam masyarakat Sunda ada nilai budaya yang disebut dengan someah, yang di dalamnya terkandung nilai kerendahan hati, kesopanan, keramahan. Nilai someah ini menjadi semacam brand personality atau ciri personal dari masyarakat Sunda, dari orang Sunda. Nilai yang muncul dalam filosofi hidup masyarakat Sunda yang mungkin Bapak Ibu kenal, yaitu someah hadeh kasemah. Yang kurang lebih Bapak Ibu berarti ramah, bersikap baik, menjaga, menjamu, dan membahagiakan orang lain. Nilai dan filosofi hidup yang muncul dalam praktik hidup sehari-hari, yang kemudian juga muncul dalam perilaku komunikasi. Mungkin Bapak Ibu yang tinggal di tanah Jawa bagian barat ini, di tanah Pasundan ini, biasa kemudian mendengar kata punten, mangga. Tentu hal-hal ini adalah yang baik, nilai positif. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, nilai dan norma hidup yang berlaku di tengah-tengah masyarakat pada umumnya, di tengah-tengah komunitas, dalam sebuah komunitas pada umumnya dan biasanya baik. Hanya saja ada nilai-nilai lain, nilai yang ada pada diri pribadi kita. Nilai ini mungkin saja dipengaruhi nilai budaya tadi, di mana manusia itu hidup, dan juga dipengaruhi lingkungannya. Persoalannya Bapak Ibu yang terkasih, nilai diri ini bisa positif, baik, sesuai dengan nilai-nilai positif yang berlaku umum tadi. Tetapi bisa juga sebaliknya. Nilai diri yang sesukanya sendiri, semaunya sendiri, benar-benar menurut diri sendiri, baik-baik menurut diri sendiri. Nggak peduli Bapak Ibu dengan nilai lain yang berlaku secara umum. Tidak jarang nilai dari semau diri sendiri ini bertolak belakang dengan nilai-nilai lain yang berlaku umum. Padahal seharusnya nilai diri pribadi ini selaras Bapak Ibu dengan nilai yang berlaku secara umum, yang mengikat manusia itu menjadi satu komunitas. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebagai seorang Kristen, kita bukan saja penting untuk memperhatikan dan menghidupi nilai norma yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Kita juga harus memperhatikan, menghidupi, melakukan nilai hidup yang lain, bahkan bagi kita lebih prinsip dan lebih utama, yaitu nilai hidup Kristiani yang bersumber tidak lain pada keteladanan Tuhan kita Yesus Kristus. Nilai hidup kerajaan Allah yang utamanya adalah kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian nilai-nilai kerajaan Allah ini menjadi bagian hidup yang kemudian Bapak Ibu dan saya, saudaraku sekalian, lakukan. Bukan hanya sewaktu-waktu, sesaat, tapi terus-menerus berkesinambungan. Saudaraku yang terkasih, sorotan kita pada hari ini pertama-tama justru terangkat dan berangkat dari 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai 31 yang adalah bagian dari perikop yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab, hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Bapak Ibu yang terkasih, terus terang teks ini
bukan teks populer yang sering diangkat untuk menjadi bahan khotbah atau refleksi. Dalam perikop ini Paulus mengingatkan jemaat di Korintus tentang pentingnya orang percaya hidup dalam satu cara hidup yang sesuai dengan keadaan waktu dipanggil oleh Allah untuk menjadi miliknya, yaitu sebagai orang-orang yang bebas, orang-orang yang merdeka, sebagai hamba Allah sendiri yang sudah ditebus lunas oleh darah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal ini semakin penting untuk kemudian dilakukan karena mengingat pemahaman dan harapan orang percaya pada saat itu di jemaat mula-mula yang punya pengharapan bahwa kedatangan Kristus itu yang kedua kali amatlah dekat. Inilah cara hidup orang percaya yang menantikan kedatangan Kristus kembali. Hal ini muncul dalam ayat 29 sampai 31 yang dimulai dari semacam ada penegasan. Waktu telah singkat dan diakhiri dengan satu informasi sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudaraku, pembahasan 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai 31 ini kerap dikaitkan dengan pemberitahuan tentang kedatangan Kristus kembali seperti yang disampaikan oleh Injil Matius pada pasal 24. Sorotan yang kedua Bapak Ibu adalah apa yang Tuhan Yesus sendiri beritakan selepas ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dalam baptisan Yohanes, yang memberitakan bahwa berita pertobatan dan ajakan untuk dibaptis serta kabar bahwa Allah mengampuni dosa-dosa siapa yang mau bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Dalam bagian Injil Markus ini penulis mencatat apa yang Yesus beritakan saat memberitakan Injil Allah itu, yaitu bahwa waktu segala sesuatunya sudah genap, yaitu di dalam kedatangan dirinya sendiri. Bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat bahkan nyata di dalam kehadirannya. Perintah untuk bertobat dan percaya kepada Injil yang diberitakan oleh Kristus. Saudaraku yang terkasih, berangkat dari dua sorotan yang sudah kita sama-sama dengar tadi pada hari ini, maka ada beberapa catatan penting bagi kita semua sebagai orang yang percaya. Yang pertama Bapak Ibu yang terkasih, perlu ada kesadaran bahwa hal kedatangan sorga itu sudah dekat, bahkan kehadirannya sudah nyata di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Misalnya kita bisa lihat dalam Lukas pasal 17 ayat 20-21. Ia berkarya, bahkan mati dan bangkit untuk menebus dosa seisi dunia, serta untuk menyelamatkannya. Yang kedua Bapak Ibu, kerinduan. Kerinduan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Pertama-tama harus ditandai dengan langkah pertobatan. Dari cara hidup yang lama, lalu kemudian berbalik untuk hidup sekarang dan seterusnya, sesuai dengan kehendak Allah di dalam Kristus. Bertobat termasuk dari nilai-nilai hidup yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bertobat dari nilai-nilai diri yang semau sendiri, yang sering berjalan menurut keinginan sendiri, yang tidak mau tunduk pada kehendak dan perintah Tuhan. Pertobatan yang adalah langkah balik arah 180 derajat, saudaraku. Dan sekarang berjalan menuju Allah dengan melakukan perintahnya, percaya, setia dalam iman kepada Yesus Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, langkah selanjutnya setelah pertobatan adalah bagaimana kita menyelaraskan diri kita dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Berusaha, mungkin ada yang kita bisa istilahkan satu frekuensi
dengan firman Tuhan. Cara hidup yang bersumber dari kebenaran firman Tuhan, yang hidupnya bersumber dari kebenaran firman Tuhan itu mewarnai seluruh kehidupan kita. Dan dengan setia berusaha menjadikan nilai kerajaan Allah itu sebagai nilai-nilai yang integral di dalam diri kita sendiri. Pikiran, perkataan, perbuatan kita, tingkah laku kita bersumber dan diwarnai kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hidup yang selaras dengan nilai-nilai kerajaan Allah adalah kehidupan yang mempraktikkan kasih, kebenaran, keadilan, dan yang mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Atau kalau nilai-nilai ini Bapak Ibu diperas begitu ya, maka kehidupan yang selaras dengan nilai kerajaan Allah itu adalah nilai-nilai di dalam kasih. Mempraktikkan kasih dalam segenap aspek hidup kita. Kasih yang bukan saja berhenti pada konsep, pada kata, tetapi kasih yang adalah perbuatan nyata. Perbuatan kasih yang sekaligus bagi kita menjadi bentuk kesaksian sebagai orang yang percaya, orang beriman. Yang kelima, Bapak Ibu, keselarasan hidup dengan nilai kerajaan Allah itu diwujudkan dalam cara hidup yang antara lain misalnya kita bisa catat kasih kepada anggota keluarga kita. Tidak melakukan kekerasan kepada anggota keluarga kita dalam bentuk apapun. Berlaku kasih kepada sesama. Ramah, sopan, dan berusaha untuk saling membahagiakan. Untuk saling bisa memelihara kehidupan ini. Dalam situasi pandemi ini, tindakan kasih kita diwujudkan dengan membiasakan melakukan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, menghindari kerumunan. Itu kita lakukan dalam rangka kasih kita, dalam rangka kita memelihara kehidupan ini. Tindakan kasih juga kita wujudkan dengan jujur dalam bekerja, jujur dan berlaku benar dalam bisnis, memiliki integritas dalam segala hal. Kata dan perbuatan itu sejalan. Kasih yang kita wujudkan dalam perhatian, empati kepada sesama di dalam kesusahan dan pergumulan mereka, apalagi di tengah-tengah situasi seperti ini. Kesediaan untuk berbagi berkat bagi sesama. Tidak segan untuk menunjukkan kebaikan hati bagi sesama. Menghargai orang lain meski dalam perbedaan, hidup rukun dengan sesama. Tertib dan mematuhi berbagai aturan dan norma hukum. Kasih yang kita wujudkan dengan menjadi orang-orang yang membawa damai. Tapi juga kita wujudkan dengan memiliki keberanian untuk menyuarakan suara kenabian di dalam kehidupan kita. Berani untuk mengatakan benar itu benar, salah itu salah. Tapi ketika memberikan koreksi dan kritik, kita lakukan dengan sopan dan bijaksana. Dan masih banyak lagi wujud tindakan kasih hidup yang selaras dengan nilai-nilai kerajaan Allah tadi. Hal yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hal yang menjadi catatan kita, mungkin kita bisa lihat dari peristiwa Yunus yang tadi juga kita sudah baca bacaannya. Dan peristiwa pemanggilan para murid oleh Tuhan Yesus menjadi penjala manusia. Kalau kita boleh lihat dan boleh katakan Bapak Ibu, dari dua peristiwa, dua bacaan tadi, maka kita bisa lihat bagaimana ada tugas bagi Bapak Ibu dan saya, bagi kita semua sebagai orang-orang yang hidup dalam anugerah Allah, yang menyelaraskan hidupnya dengan nilai-nilai kerajaan Allah itu, yaitu untuk membawa kabar baik itu ke tengah-tengah dunia ini. Kabar baik yang sekaligus juga berisi ajakan untuk bertobat, menerima anugerah Allah di dalam Yesus Kristus.
karya untuk menjala manusia, untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus, membaptis mereka yang percaya, dan mengajar semua orang untuk melakukan segala sesuatu yang sudah diperintahkan oleh Allah. Matius 28 ayat 19-20 menjadi catatan buat kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, semua hal ini dapat kita lakukan karena kita yakin dan mengimani bahwa Tuhan Yesus sendiri akan terus menyertai kita sampai pada akhir zaman di dalam karya penyertaan Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu sekalian, kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup dalam pertobatan, hidup selaras dengan firman-Nya, hidup selaras dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Salam. Salam. Pertama-tama, marilah kita menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Pendeta Adama Sihite yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan renungannya. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Pendeta dan seluruh keluarganya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memperbaharui iman percaya kita. Kami mengundang umat bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama dengan seluruh umat di semua tempat, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengucapkan iman rasuli kita secara bersama-sama dengan sikap tegap. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Mari saudaraku kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang rahmani dan rahimi, pertama-tama kami hendak menaikkan ucapan syukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami sekalian di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini. Ucap syukur atas kasih anugerah-Mu yang terus menjaga, memelihara, memberkati, dan menyertai kami, serta memberikan kehidupan dan kesehatan di tengah-tengah situasi pandemi yang masih harus kami hadapi. Kami pun bersyukur diingatkan oleh firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan bersama pada hari ini. Firman yang mengingatkan kami untuk menyelaraskan hidup kami dengan nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Kami sadar bahwa terkadang kami mengedepankan nilai-nilai hidup kami sendiri yang justru bertentangan dengan kebenaran firman. Untuk itulah kami datang memohon ampun dan menyatakan bertobat dari segala perbuatan salah yang selama ini kami lakukan. Ampunilah dan berilah anugerah-Mu atas kami. Kini kami berjanji dengan pertolongan Roh Kudus
untuk selalu setia hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami sadar tidak mungkin hal ini kami lakukan dengan kekuatan diri kami sendiri. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus sajalah kami dimampukan hidup selaras dengan nilai-nilai kerajaan-Mu. Ya Allah, Bapa yang penuh rahmat. Dalam syafaat ini, kami hendak berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Mohon berilah kepada pemimpin bangsa kami hikmat dan bijaksana untuk menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat, untuk memimpin bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik, yaitu masyarakat yang beradab dan berkeadilan sosial, yang sejahtera. Berilah mereka hikmat dan bijaksana untuk dapat mengatasi situasi pandemi sekarang ini, dan juga untuk bisa menciptakan kebijakan yang tepat dalam rangka pemulihan keadaan masyarakat bangsa kami pasca pandemi COVID-19 ini berlalu. Kami mohon anugerahkan kesehatan, kesembuhan bagi saudara-saudara kekasih kami, anggota masyarakat di mana saja, siapa saja, mereka yang terpapar COVID-19. Berkatilah para tenaga kesehatan dimanapun mereka berada, dengan kesehatan dan keselamatan daripada-Mu, ya Allah. Kami berterima kasih atas segala kerja keras dan jerih juang, serta pengorbanan mereka yang berada di barisan terdepan penanganan pandemi COVID-19 ini. Berkat Tuhan menyertai mereka. Kami juga mohon berkat pemeliharaan-Mu yang mencukupkan bagi kami dan setiap orang yang terdampak karena situasi pandemi ini. Mereka yang kehilangan pekerjaan, yang mengalami kondisi sulit secara ekonomi di dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak yang harus belajar di rumah dengan segala kesulitan dan tantangannya, bahkan juga saudara-saudara kekasih kami yang menjadi korban bencana alam di beberapa daerah. Kiranya belas kasih Tuhan dicurahkan atas mereka, dan ajar kami dengan kemampuan yang ada dapat tetap berbagi kasih dengan sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Ya Allah, Bapa yang baik, kami berdoa memohon bagi persekutuan jemaat GKI Pengadilan sebagai gereja induk kami. Berkatilah para pendeta, para penatua, dan pengurus-pengurus pelayanan yang ada di jemaat GKI Pengadilan. Berikanlah sukacita, kesetiaan, dan semangat di dalam pelayanan yang dilakukan. Berkatilah apa yang dikerjakannya supaya dalam rangka pengembangan kehidupan persekutuan, pelayanan dan kesaksian jemaat GKI Pengadilan di tengah-tengah kehadirannya di masyarakat. Kami juga mohon berkatilah seluruh anggota jemaat GKI Pengadilan di dalam kehidupan mereka, satu demi satu, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Berkatilah usaha mereka, pekerjaan mereka, dan juga pelayanan yang dilakukan di dalam kebersamaan jemaat GKI Pengadilan. Kami sebagai bagian dari jemaat GKI Pengadilan di Bakal Pos Taman Yasmin juga memohon berkat-Mu atas persekutuan kami di sini. Berkatilah para pengurus Bakal Pos Taman Yasmin di dalam pelayanan mereka. Tambahkanlah selalu sukacita dan damai sejahtera-Mu, sehingga mereka dapat terus melayani dengan semangat dan setia, supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui kehadiran jemaat-Mu di sini. Berkatilah juga keluarga-keluarga anggota jemaat di Bakal Pos Taman Yasmin dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon, berikanlah kepada kami kesehatan dan berkat pemeliharaan yang mencukupkan. Berkatilah para orang tua kami, para lansia di Jemaat Taman Yasmin, dengan kesehatan, dan ajarilah kami anak dan cucu untuk memperhatikan dan merawat para orang tua kami dengan penuh kasih sayang. Kami yakin bahwa sampai pada masa putih rambut mereka dan juga kami nantinya, kasih setia dan sayang Tuhan tidak akan pernah berkurang. Karuniakanlah kesehatan dan kesembuhan bagi yang sakit, kekuatan bagi yang mengalami kelemahan dalam pergumulan yang dihadapi, penghiburan di dalam kedukaan,
dan pertolongan yang tepat bagi yang membutuhkan. Ya Allah, Bapa yang penuh rahmat, tahun 2021 belum lama kami jalani. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dan alami di hari-hari selanjutnya di tahun ini. Kami tidak tahu apa yang mungkin kami alami di depan. Sukacita atau mungkin duka cita. Kegembiraan atau kesedihan. Pergumulan dan tantangan, peluang atau kesempatan di hari-hari depan masihlah menjadi misteri bagi kami semua. Oleh karena itu, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu yang pastinya mendatangkan rasa damai dan sejahtera. Kami menyerahkan hidup kami dan apapun yang akan terjadi di dalamnya ke depan hanya di dalam kuasa-Mu saja. Dan ajar kami untuk selalu dapat mengucap syukur di dalam segala hal dan di dalam segala keadaan. Kami yakin bahwa dalam segala hal yang terjadi, kasih sayang Tuhan tidak akan pernah berkurang dan selalu Engkau nyatakan dengan setia. Hal inilah yang membuat kami dapat merasakan rasa aman dan tentram dalam menjalani hidup kami di sepanjang tahun 2021. Yang kami mohon adalah kiranya Engkau memegang tangan kami dan berjalan bersama dengan kami di hari-hari yang Engkau sendiri karuniakan bagi kami untuk kami jalani dalam iman kepada-Mu. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon dengarkanlah doa dan permohonan kami ini, ya Bapa. Jawablah seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami sampaikan segala seru doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Penyelamat dan Penolong, serta sahabat kami yang sejati. Di dalam nama Yesus jugalah kami hendak berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu, Saudara, di waktu yang baik ini, marilah kita menyampaikan persembahan syukur. Persembahan syukur yang telah Bapak dan Ibu persiapkan dari rumah, dapat Bapak dan Ibu langsung transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening seperti pada layar. Atau Bapak dan Ibu sekalian boleh dikumpulkan di rumah masing-masing. Ketika kondisi dan keadaan membaik, Bapak dan Ibu serahkan langsung kepada bendahara gereja. Nas persembahan pada ibadah ini diambil dari Matius pasal 2 ayat yang ke-11. Isinya demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Selama persembahan berlangsung, kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian KJ 284, Tuhan
pencipta semesta. Kami mengundang Bapak dan Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mau menyerahkan persembahan syukur. Kita berdoa. Bapa sumber segala berkat, kami serahkan persembahan syukur kami kepadamu ya Tuhan, suci dan kuduskan. Bapa sumber segala kasih, kami berterima kasih atas berbagai berkat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Ajari ya kami Tuhan, kami selalu bersyukur dan berterima kasih untuk ambil bagian di dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Agar segala pelayanan kami menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita masuk kepada pengutusan. Hitung pengutusan diambil dari NKB 204, dunia yang penuh cemar. Hiduplah
tegak teguh, bimbinglah orang tercela melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yang Tuhan kehendaki dari kita semua adalah untuk terus berusaha hidup dalam tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, memiliki hidup yang selaras dengan nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu kasih, keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera. Kini Bapak Ibu sekalian, saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.